Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Di sebuah rumah megah yang penuh kemewahan, ada satu hati yang setiap hari dipatahkan tanpa ampun. Rania seorang istri yang selalu diremehkan dan dianggap tidak pantas karena latar belakangnya yang sederhana, harus menahan dan menelan kenyataan pahit ketika suaminya sendiri Damar mempermalukannya di depan seluruh keluarga. Namun siapa sangka malam yang penuh penghinaan itu justru menjadi awal dari runtuhnya sebuah kebohongan. Karena tanpa mereka sadari, wanita yang mereka rendahkan hari ini akan menjadi saksi dari kehancuran terbesar dalam keluarga itu. Dan semuanya dimulai dari satu makan malam yang tidak pernah mereka lupakan. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Suamiku mengatakan aku tak pantas duduk di meja makan keluarga karena miskin. Tapi malam itu juga pelakor yang ia banggakan kabur membawa mobil, perhiasan, dan uang miliaran rupiah milik ibunya. Kehidupan yang dianggap tak selevel. Rania menjalani hari-harinya dengan sederhana setelah menikah dengan Damar, seorang pria yang sejak awal sudah dikenal berasal dari keluarga terpandang dan berpengaruh di lingkungannya. Hidup Rania tidak pernah benar-benar berubah menjadi mewah, meski ia kini menyandang status sebagai istri dari keluarga besar yang disegani. Di rumah itu, Rania selalu berusaha menyesuaikan diri. Ia belajar cara berbicara, cara bersikap, bahkan cara membawa diri agar tidak terlihat berbeda. Namun sekeras apapun ia mencoba, selalu ada jarak yang tak terlihat antara dirinya dan keluarga Damar. Sejak pertama kali diperkenalkan ke lingkungan keluarga besar, Rania sudah bisa merasakan dinginnya tatapan mereka. Bukan kata-kata kasar yang langsung diucapkan, melainkan sikap halus yang membuatnya sadar bahwa ia tidak dianggap benar-benar bagian dari mereka. Dalam setiap pertemuan keluarga, Rania lebih sering diam. Ia duduk di tempat yang tidak terlalu diperhatikan, memperhatikan percakapan yang mengalir tanpa pernah benar-benar dilibatkan. Kadang ia tersenyum kecil ketika disapa, namun seringkali sapaan itu hanya lewat begitu saja, seperti formalitas yang tidak memiliki makna. Damar, suaminya, pada awalnya tampak netral. Namun seiring waktu, Rania mulai menyadari bahwa Damar juga mulai terbawa arus keluarganya. Nada bicaranya berubah, sikapnya menjadi lebih kaku, seolah ada batas tak tertulis yang mulai ia ikuti. Rania tidak banyak mengeluh. Ia hanya memendam semuanya dalam diam, sambil terus berusaha menjaga rumah tangganya tetap berjalan. Dalam pikirannya, mungkin suatu hari ia akan benar-benar diterima jika ia cukup sabar dan cukup baik. Namun jauh di dalam hati, Rania tahu satu hal yang tidak pernah berubah sejak awal. Di mata keluarga Damar, ia selalu dianggap tidak selevel. Keluarga yang penuh gengsi. Keluarga Damar dikenal sebagai keluarga yang sangat menjaga nama besar dan status sosial mereka. Di lingkungan tempat mereka tinggal, nama itu selalu disebut dengan nada hormat, seolah memiliki bobot yang tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Semua itu bukan terjadi tanpa alasan. Mereka memang terbiasa hidup dalam standar yang mereka buat sendiri. Di tengah keluarga itu, Laksmi, ibu Damar, menjadi sosok yang paling menonjol dalam menjaga citra. Ia tidak pernah secara langsung mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi setiap tindakannya selalu menunjukkan batas yang tegas antara keluarga inti dan orang luar. Dalam pandangannya, lingkungan pergaulan keluarga harus tetap bersih dari hal-hal yang dianggap tidak sepadan dengan status mereka. Bagi Laksmi, hubungan bukan hanya soal perasaan atau kebahagiaan, tetapi juga soal kesetaraan. Ia percaya bahwa seseorang hanya pantas berada di lingkaran keluarga mereka jika berasal dari latar belakang yang sejalan, baik dari segi ekonomi maupun nama keluarga. Prinsip itu ia pegang kuat, bahkan dalam hal-hal kecil seperti cara berbicara, berpakaian, hingga cara seseorang duduk di meja makan. Damar tumbuh di bawah pengaruh pandangan itu. Sejak kecil, ia terbiasa melihat bagaimana ibunya memilih dengan hati-hati siapa saja yang boleh masuk ke dalam kehidupan keluarga mereka. Lingkungan pertemanan, relasi bisnis, bahkan hubungan pribadi, semuanya harus melewati penilaian tidak tertulis dari Laksmi.
Ketika Rania hadir sebagai bagian dari keluarga, Laksmi tidak pernah benar-benar mengucapkan penolakan secara terang-terangan. Namun sikapnya cukup jelas untuk membuat siapapun mengerti bahwa Rania belum masuk dalam kategori yang ia anggap selevel. Ada jarak halus yang sengaja dijaga, seperti tembok tak kasat mata yang tidak boleh dilanggar. Di setiap kesempatan berkumpul, Laksmi selalu mampu mengarahkan percakapan ke hal-hal yang menegaskan posisi keluarga mereka di atas orang lain. Ia berbicara tentang relasi penting, pencapaian, dan standar hidup yang menurutnya harus dipertahankan. Dalam lingkungan seperti itu, gengsi bukan sekadar sikap, ia sudah menjadi aturan yang tidak tertulis. Dan di dalam aturan itu, Rania hanya berdiri di pinggir, sebagai seseorang yang keberadaannya masih terus dipertanyakan. Rania yang selalu diabaikan. Setiap kali keluarga besar Damar mengadakan pertemuan, suasana rumah itu selalu berubah menjadi formal dan penuh aturan tak tertulis. Percakapan mengalir di ruang utama, tawa kecil terdengar di sela-sela obrolan orang-orang yang saling memahami satu sama lain. Namun di tengah keramaian itu, Rania selalu merasakan hal yang sama. Ia hadir, tapi tidak benar-benar dianggap ada. Rania biasanya datang lebih awal, membantu hal-hal kecil yang menurutnya bisa meringankan suasana. Ia merapikan gelas, memastikan hidangan tersaji rapi, atau sekadar berdiri jika ada yang membutuhkan sesuatu. Namun setelah semua orang berkumpul, posisinya perlahan bergeser tanpa diminta. Tempat duduknya tidak pernah benar-benar disiapkan di tengah. Tanpa ada yang secara langsung menyuruh, Rania sudah paham kemana ia harus pergi. Ia duduk di sudut ruangan, di tempat yang tidak terlalu menjadi pusat perhatian. Dari sana, ia bisa melihat semua orang berbicara, tertawa, dan saling menanggapi, sementara dirinya hanya menjadi pendengar yang tidak ikut masuk ke dalam percakapan. Jika ia mencoba ikut berbicara, seringkali jawabannya hanya singkat atau bahkan dilewati begitu saja. Seolah kalimatnya tidak cukup penting untuk dilanjutkan. Lama-kelamaan, Rania belajar untuk tidak banyak berbicara. Ia hanya tersenyum kecil, mengangguk seperlunya, dan kembali diam. Damar, yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar, juga jarang benar-benar menempatkan Rania di sisi yang sama dengannya saat berada di depan keluarga. Ia lebih sering larut dalam percakapan keluarganya, seakan ada batas tak terlihat yang membuat Rania dan dirinya berada di dunia yang berbeda dalam satu ruangan yang sama. Laksmi pun tidak pernah secara langsung mengusir Rania dari meja utama. Namun sikapnya cukup jelas. Tatapan singkat, jeda dalam percakapan, atau perubahan topik saat Rania mulai mendekat. Semua itu membuat Rania paham tanpa perlu kata-kata bahwa kehadirannya tidak diharapkan di pusat perhatian. Dan begitu saja. Setiap pertemuan keluarga selalu berakhir dengan pola yang sama. Rania tetap berada di sudut ruangan, menjadi bagian yang ada secara fisik, tetapi perlahan menghilang dari makna kehadiran itu sendiri. Pandangan rendah dari suami. Perubahan dalam diri Damar tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi perlahan dan nyaris tidak disadari. Awalnya hanya berupa sikap diam yang lebih sering dari biasanya, lalu berubah menjadi cara bicara yang mulai terasa berbeda saat berhadapan dengan Rania. Seolah ada jarak yang semakin melebar di antara mereka, meski tinggal dalam satu rumah. Damar mulai lebih sering membandingkan hal-hal kecil. Cara Rania berbicara, cara ia menanggapi tamu keluarga, hingga cara ia membawa diri di lingkungan sosial mereka. Semua itu, menurut Damar, tidak cukup sesuai dengan standar keluarganya. Kalimat-kalimat sindiran mulai muncul, awalnya terdengar ringan, seperti bercanda. Namun bagi Rania, nada itu tidak pernah benar-benar terasa seperti lelucon. Ada ketegasan halus di dalamnya, seolah apapun yang ia lakukan selalu kurang. "Kadang kamu itu terlalu sederhana," ucap Damar suatu kali, dengan nada datar setelah sebuah pertemuan keluarga selesai. Rania hanya tersenyum kecil, tidak menjawab. Ia sudah terbiasa menelan kata-kata seperti itu tanpa perlawanan. Namun semakin hari, sindiran itu berubah menjadi kebiasaan. Damar mulai menyinggung latar belakang Rania secara lebih terbuka, terutama ketika mereka baru saja pulang dari acara keluarga. Seolah tekanan dari luar ikut terbawa masuk ke dalam rumah mereka. "Di rumah ini beda, Ran.
Kamu harus paham, kata Damar suatu malam, dengan suara yang terdengar lelah sekaligus dingin. Keluargaku punya standar. Kamu nggak bisa terus hidup dengan cara yang sama seperti dulu. Kalimat itu tidak hanya terdengar seperti nasihat, tetapi juga seperti penilaian yang merendahkan. Rania tetap diam, meski dadanya terasa sesak. Ia tahu, ini bukan lagi hanya soal keluarga Laksmi yang tidak menerimanya. Ini sudah mulai merembes ke orang yang paling ia harapkan berdiri di sisinya. Damar yang dulu pernah meyakinkannya bahwa mereka akan menghadapi semuanya bersama, kini perlahan berubah menjadi seseorang yang ikut mengukur nilai Rania dari latar belakang hidupnya. Dan di tengah perubahan itu, Rania hanya bisa bertanya dalam hati, sejak kapan cinta harus diuji dengan rasa rendah diri seperti ini? Makan malam yang memalukan. Malam itu, rumah keluarga Damar dipenuhi suasana makan malam yang tampak rapi dan teratur seperti biasa. Meja panjang sudah disiapkan dengan hidangan lengkap, peralatan makan tersusun sempurna, dan percakapan ringan mulai mengisi ruangan. Semua tampak seperti acara keluarga yang hangat di permukaan. Meski Rania sudah terbiasa tahu, tidak semua yang terlihat hangat benar-benar terasa demikian. Rania awalnya berdiri di dapur, membantu memastikan semuanya siap sebelum tamu duduk. Ia mengenakan pakaian sederhana yang rapi, berusaha tidak menonjol, seperti yang sudah berkali-kali ia lakukan dalam setiap pertemuan keluarga besar itu. Ketika semua orang mulai mengambil tempat duduk, Rania ikut melangkah mendekat ke meja utama. Namun langkahnya terhenti saat Damar tiba-tiba berbicara. Suaranya terdengar tenang tetapi dingin. "Rania," ucap Damar singkat. Rania menoleh, menunggu lanjutannya. Damar menarik napas pelan, lalu menatap meja di hadapannya seolah sedang menilai sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. "Kamu nggak perlu duduk di sini," katanya. Suasana di sekeliling meja seketika terasa berubah, meski tidak ada yang benar-benar bersuara. Percakapan kecil yang tadi mengalir langsung meredup. Rania terdiam sejenak, mencoba memahami maksud kalimat itu. "Duduk di meja utama maksudnya?" tanyanya pelan, hampir tidak percaya. Damar tidak langsung menjawab. Ia justru mengalihkan pandangan, seperti enggan berdebat di depan keluarga. "Ini makan malam keluarga besar," akhirnya Damar berkata dengan nada datar. "Ada tempatnya masing-masing. Kamu lebih baik di sisi lain saja." Kalimat itu tidak dibungkus dengan amarah, tetapi justru itulah yang membuatnya terasa lebih tajam. Seolah keputusan itu sudah final, tanpa ruang untuk dipertanyakan. Rania menatap Damar lama. Ia mencari sesuatu, entah penjelasan, atau sedikit keraguan, tetapi yang ia temukan hanya ketegasan yang dingin. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rania perlahan melangkah menjauh dari meja utama. Langkahnya pelan, tetapi cukup jelas untuk dilihat semua orang yang hadir. Di sudut ruangan yang lebih sepi, ia akhirnya duduk sendiri. Dari sana, ia masih bisa melihat meja utama tempat semua orang berbicara dan tertawa, seolah tidak ada yang baru saja terjadi. Dan untuk pertama kalinya, Rania tidak hanya merasa diabaikan, ia merasa dipindahkan. Hinaan di hadapan semua orang. Suasana malam itu belum benar-benar kembali normal setelah kejadian di meja makan. Rania masih duduk di sisi ruangan, mencoba menenangkan pikirannya yang terasa berantakan. Ia menatap gelas di tangannya tanpa benar-benar meminumnya, seolah sedang mencari cara untuk tetap terlihat tenang di tengah tekanan yang semakin berat. Di meja utama, percakapan keluarga besar Damar kembali mengalir. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Rania bisa merasakan beberapa tatapan sesekali mengarah padanya. Singkat, lalu segera berpaling seolah tidak ingin terlihat terlalu memperhatikannya. Damar berdiri dari kursinya. Awalnya Rania mengira ia hanya akan berpindah tempat atau mengambil sesuatu. Namun langkah Damar justru berhenti tidak jauh darinya. "Rania," panggil Damar. Rania menoleh. "Iya." Beberapa detik Damar hanya diam. Wajahnya tenang, tetapi tidak ada kehangatan di sana. Yang ada hanya ketegasan yang terasa semakin sulit dipahami. Lalu, dengan suara yang cukup jelas terdengar oleh beberapa orang di sekitar, Damar berkata, "Orang seperti kamu harusnya tahu diri.
Kalimat itu jatuh begitu saja di udara, tanpa peringatan, tanpa penjelasan, dan tanpa ragu. Rania membeku. Matanya menatap Damar, seolah mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Namun ekspresi suaminya tidak berubah. Tidak ada tanda penyesalan, tidak ada usaha untuk menarik kembali kata-kata itu. Di sekeliling mereka, suasana menjadi canggung. Beberapa orang berhenti berbicara, sementara yang lain pura-pura tidak mendengar, memilih menatap ke arah lain. Rania membuka mulutnya sedikit, namun tidak ada kata yang keluar. Rasanya seperti sesuatu menekan dadanya, membuatnya sulit untuk sekadar merespons. Tahu diri dalam hal apa? Akhirnya Rania bertanya pelan, hampir berbisik. Damar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rania sebentar, lalu mengalihkan pandangan kembali ke arah keluarga seolah pembicaraan itu tidak terlalu penting. Dalam posisi kamu sekarang, jawabnya singkat. Kalimat itu menutup percakapan lebih keras daripada teriakan. Rania tetap diam. Tangannya yang memegang gelas kini sedikit bergetar, tapi ia berusaha menahannya agar tidak terlihat oleh siapapun. Ia tidak ingin memberi alasan lebih bagi orang-orang di ruangan itu untuk menilainya lebih rendah lagi. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai retak perlahan. Bukan hanya karena kata-kata itu diucapkan di depan banyak orang, tetapi karena kata-kata itu datang dari orang yang seharusnya menjadi tempat ia pulang. Dan malam itu, Rania belajar satu hal yang pahit. Tidak semua luka datang dari orang luar, sebagian justru datang dari rumah yang ia percayai. Rania memilih diam. Setelah kalimat Damar yang merendahkan itu terdengar jelas di tengah ruangan, suasana kembali seperti dipaksa berjalan normal. Percakapan keluarga besar perlahan disambung lagi. Gelak tawa kecil muncul kembali, seolah tidak ada yang baru saja terjadi. Namun bagi Rania, waktu tidak benar-benar bergerak dengan cara yang sama. Rania masih berdiri di tempatnya beberapa detik. Matanya menatap lantai, bukan karena tidak berani melihat orang lain, tetapi karena ia sedang berusaha menahan sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekadar tatapan orang-orang di ruangan itu. Dalam kepalanya, banyak kata sebenarnya sudah siap keluar. Banyak pertanyaan yang ingin ia lontarkan kepada Damar. Banyak rasa sakit yang ingin ia tumpahkan sekaligus. Namun semua itu berhenti di tenggorokannya sendiri. Damar tidak lagi menatapnya. Ia sudah kembali berbicara dengan anggota keluarga lain, seolah ucapan barusan hanyalah bagian kecil dari percakapan yang tidak penting. Sikap itu justru membuat Rania semakin sadar bahwa apa yang ia rasakan tidak dianggap besar oleh siapapun di sana. Rania akhirnya perlahan menunduk. Bukan karena ia setuju. Bukan karena ia tidak punya jawaban. Tetapi karena di dalam dirinya, ia memilih untuk tidak memperbesar luka yang sudah terbuka di depan banyak orang. Tangannya mengepal kecil di sisi tubuhnya, berusaha menahan getaran yang sulit dikendalikan. Ia menarik napas panjang, pelan, sangat pelan, seolah setiap udara yang masuk harus ia periksa dulu agar tidak ikut membawa emosinya keluar. Lalu ia duduk kembali, bukan di tengah keramaian, tetapi di sisi yang sama seperti sebelumnya, tempat yang sudah seperti batas tak terlihat untuknya. Tidak ada yang datang menenangkannya. Tidak ada yang mencoba menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Dan Rania tidak mengharapkannya lagi. Ia hanya diam. Namun di balik diam itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan suara, bukan tindakan, tetapi cara Rania memandang semuanya. Seolah ia mulai menyimpan semua rasa sakit itu di tempat yang lebih dalam, tanpa lagi berusaha menunjukkannya kepada siapapun. Dan malam itu, diam Rania bukan tanda menyerah, melainkan tanda bahwa ia mulai memahami bahwa tidak semua perang harus dilawan dengan suara. Wanita yang dibanggakan Damar. Di balik sikap Damar yang semakin dingin kepada Rania, ada satu nama yang mulai sering muncul dalam lingkaran keluarga besar itu, Selina. Wanita itu hadir dengan cara yang berbeda, tidak seperti Rania yang selalu berhati-hati dan cenderung menyesuaikan diri. Selina justru tampil percaya diri, seolah sudah lama menjadi bagian dari dunia mereka. Selina dikenal memiliki latar belakang yang dianggap selevel oleh keluarga Damar. Cara bicaranya halus, penampilannya selalu rapi dan elegan,
serta sikapnya yang tidak ragu untuk masuk ke dalam percakapan orang-orang penting di ruangan itu. Tidak ada jarak canggung seperti yang sering dialami Rania. Selina seperti tahu persis bagaimana harus menempatkan diri. Damar tampak berbeda setiap kali Selina hadir. Nada suaranya lebih ringan, ekspresinya lebih terbuka, bahkan caranya tertawa pun terasa lebih lepas. Di depan keluarganya, Damar tidak pernah ragu menunjukkan bahwa ia menghargai kehadiran Selina, seolah wanita itu membawa sesuatu yang selama ini ia anggap penting dalam hidupnya. Laksmi, ibu Damar, juga tidak menutup-nutupi pandangannya. Ia beberapa kali menyebut nama Selina dengan pujian, membandingkannya secara halus dengan orang-orang di sekitarnya tanpa perlu menyebut nama secara langsung. Dalam setiap ucapannya, Selina selalu ditempatkan sebagai sosok yang pantas berada di lingkungan mereka. Rania melihat semua itu dari kejauhan. Ia tidak pernah benar-benar diajak masuk dalam percakapan yang melibatkan Selina, tetapi ia cukup bisa menangkap arah perhatian yang mulai bergeser di rumah itu. Yang paling menyakitkan bukan hanya kehadiran Selina, tetapi cara Damar memperlakukannya di depan orang lain. Ada rasa bangga yang tidak disembunyikan, seolah Selina adalah bagian dari dunia yang lebih tepat untuknya. Sementara itu, Rania tetap berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Tidak terlalu dibicarakan, tidak terlalu diperhatikan, dan semakin hari terasa semakin jauh dari pusat kehidupan Damar. Dan tanpa perlu penjelasan panjang, Rania mulai memahami satu hal yang perlahan menjadi jelas di rumah itu. Ada orang yang dibanggakan, dan ada orang yang hanya dibiarkan tetap tinggal. Selina yang selalu menghadirkan masalah. Kehadiran Selina di lingkungan keluarga Damar awalnya tampak seperti sesuatu yang wajar. Ia sering diundang dalam pertemuan kecil, ikut berbicara dalam diskusi keluarga, dan duduk di tempat yang sama tanpa rasa canggung. Namun seiring waktu, batas antara tamu dan orang luar mulai kabur, dan itu justru menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Selina tidak lagi hanya hadir sebagai pendamping dalam acara keluarga. Ia mulai ikut masuk dalam urusan-urusan yang sebelumnya hanya dibicarakan oleh anggota keluarga inti. Mulai dari pembicaraan bisnis, keputusan rumah tangga tertentu, hingga hal-hal kecil yang seharusnya tidak melibatkan dirinya sama sekali. Awalnya, keluarga Damar menganggap itu sebagai bentuk kepedulian. Selina terlihat aktif, perhatian, dan selalu punya pendapat. Laksmi bahkan beberapa kali terlihat menyetujui pendapat Selina tanpa banyak pertimbangan, seolah kehadirannya membawa perspektif baru yang lebih sesuai. Namun bagi Rania, semua itu terasa tidak nyaman sejak awal. Ia melihat bagaimana Selina dengan mudah masuk ke dalam percakapan pribadi yang seharusnya bukan miliknya. Cara Selina berbicara selalu seolah memiliki hak untuk menilai, bahkan terhadap hal-hal yang menyangkut rumah tangga Damar sendiri. Damar pun tidak terlihat keberatan. Justru sebaliknya, ia sering memberi ruang bagi Selina untuk berbicara, bahkan dalam situasi yang seharusnya hanya melibatkan keluarga inti. Setiap kali Selina menyampaikan pendapat, Damar cenderung mengangguk atau mengikuti arah pembicaraannya. Lama-kelamaan, Selina mulai terlihat seperti seseorang yang bukan sekadar dekat, tetapi sudah ikut membentuk arah keputusan dalam keluarga itu. Ia tidak lagi berada di pinggir, melainkan perlahan masuk ke tengah, tanpa pernah benar-benar diminta untuk berhenti. Rania menyadari perubahan itu dengan jelas. Namun seperti biasa, ia tidak memiliki ruang untuk menegur atau mempertanyakan. Setiap kali ia mencoba memahami situasi, ia justru kembali dihadapkan pada tembok yang sama, tembok yang membuat suaranya tidak pernah cukup penting untuk didengar. Dan di tengah semua itu, Selina terus bergerak semakin jauh, seolah tidak ada batas yang perlu ia hormati lagi dalam kehidupan keluarga Damar. Kepercayaan yang mulai runtuh. Hari-hari Rania di rumah itu mulai terasa berbeda. Bukan karena ada perubahan besar yang langsung terlihat, tetapi karena hal-hal kecil yang perlahan mengganggu pikirannya. Hal-hal yang dulu ia abaikan, kini mulai terlihat jelas dan sulit untuk tidak diperhatikan. Damar semakin sering menyebut nama Selina dalam percakapan sehari-hari, bahkan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan keluarga. Nada suaranya berubah ketika membicarakan Selina, lebih ringan, lebih antusias, dan jauh berbeda dibanding saat ia berbicara dengan Rania.
Rania awalnya mencoba berpikir positif. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin Selina memang hanya orang yang dekat dengan keluarga, seseorang yang kebetulan memiliki peran dalam urusan tertentu. Namun semakin hari, alasan itu terasa semakin sulit untuk dipercaya. Ada momen-momen kecil yang membuat Rania mulai ragu. Panggilan telepon yang selalu diangkat Damar dengan cepat, percakapan yang tiba-tiba dihentikan saat Rania masuk ruangan, atau pesan singkat yang membuat Damar tersenyum sendiri tanpa penjelasan. Semua itu bukan bukti besar, tetapi cukup untuk membuat hati Rania tidak lagi tenang. Di sisi lain, Selina tetap hadir dalam kehidupan keluarga itu tanpa menunjukkan tanda-tanda menjaga jarak. Ia masih bebas berbicara dengan Damar, masih terlibat dalam berbagai keputusan, dan masih diperlakukan seolah kehadirannya adalah sesuatu yang wajar. Yang membuat Rania semakin bingung adalah sikap Damar sendiri. Di satu sisi ia tetap menjalani perannya sebagai suami di depan orang lain, tetapi di sisi lain, ada jarak emosional yang semakin sulit dijelaskan. Seolah sebagian dari dirinya sudah tidak sepenuhnya berada di rumah itu lagi. Rania mulai sering termenung sendirian. Ia mencoba menyusun semua potongan kejadian yang ia lihat, tetapi semakin ia mencoba memahami, semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Yang paling menyakitkan bukan hanya kemungkinan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya, tetapi kenyataan bahwa orang yang paling ia percaya kini menjadi sumber dari kebingungannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Rania tidak lagi yakin apakah yang ia pegang selama ini benar-benar sebuah kepercayaan, atau hanya kebiasaan untuk bertahan dalam sesuatu yang perlahan sudah berubah. Rania yang tetap bertahan. Di tengah perubahan yang semakin terasa dalam rumah tangganya, Rania masih menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap bangun lebih awal, tetap memastikan rumah dalam keadaan rapi, dan tetap menjalankan perannya sebagai istri meski hatinya tidak lagi sama seperti dulu. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa dalam luka yang ia simpan. Di depan orang lain, Rania masih terlihat tenang, masih mampu tersenyum saat diperlukan, dan masih berusaha menjaga citra rumah tangganya agar tidak runtuh di mata keluarga besar Damar. Meski begitu, setiap kali ia berada sendirian, pikirannya sering kembali pada banyak kejadian yang sulit ia lupakan. Kata-kata Damar yang merendahkan, sikap dingin yang semakin sering muncul, dan kehadiran Selina yang perlahan menjadi bagian dari kehidupan mereka, semuanya menumpuk tanpa pernah benar-benar terselesaikan. Namun Rania memilih untuk tetap bertahan. Bukan karena semuanya terasa baik-baik saja, tetapi karena ia masih percaya bahwa sesuatu bisa diperbaiki jika ia cukup sabar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa setiap rumah tangga pasti memiliki masa sulit, dan mungkin ini hanyalah salah satu ujian yang harus ia lewati. Rania juga masih berharap pada satu hal sederhana, bahwa Damar akan kembali seperti dulu. Pria yang pernah ia kenal sebelum semua tekanan, sebelum gengsi keluarga, dan sebelum jarak di antara mereka menjadi begitu nyata. Di beberapa momen, Rania masih mencoba membuka percakapan. Ia berusaha berbicara dengan lembut, mencoba memahami Damar, atau sekadar mencari celah kecil untuk kembali terhubung. Namun respons yang ia terima seringkali tidak sehangat harapannya. Meski begitu, ia tidak langsung menyerah. Rania tetap memilih untuk bertahan di dalam rumah yang mulai terasa asing baginya. Ia menahan semuanya, menyimpan pertanyaan, dan menunda keputusan yang sebenarnya sudah lama ia takutkan. Bagi Rania, bertahan bukan berarti tidak terluka, tapi berarti ia masih mencoba, meski hanya dengan sisa kekuatan yang perlahan mulai menipis. Harta yang disembunyikan. Di balik kemegahan rumah keluarga Damar dan citra terpandang yang selalu mereka tunjukkan kepada orang luar, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar dibicarakan secara terbuka, kekayaan besar yang dimiliki keluarga Laksmi. Namun kekayaan itu bukan sesuatu yang dipamerkan, melainkan dijaga dengan sangat ketat, seolah menjadi rahasia yang hanya boleh diketahui lingkaran tertentu saja. Laksmi dikenal sangat berhati-hati dalam mengelola aset keluarga. Tidak ada keputusan besar yang diambil tanpa perhitungan, dan setiap detail finansial selalu berada di bawah kendalinya atau orang-orang yang ia percaya penuh. Di permukaan, mereka terlihat sebagai keluarga yang hanya menjaga gengsi. Namun di balik itu, mereka memiliki jaringan aset yang luas dan bernilai besar.
Rania mulai menyadari hal itu secara perlahan, bukan dari penjelasan langsung, tetapi dari percakapan yang tidak sengaja ia dengar, atau sikap keluarga yang selalu berubah saat membahas urusan tertentu. Ada nada serius yang muncul setiap kali topik tentang harta atau bisnis keluarga dibicarakan, seolah itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Damar sendiri tampak memahami betul betapa ketatnya pengelolaan aset tersebut. Ia tidak pernah benar-benar dilibatkan secara penuh, kecuali dalam batas-batas tertentu yang sudah ditentukan Laksmi. Namun meski begitu, ia tetap menjadi bagian dari lingkaran yang memiliki akses ke kehidupan mewah itu. Yang membuat Rania semakin memperhatikan adalah bagaimana Selina mulai muncul dalam percakapan yang berkaitan dengan hal-hal penting tersebut. Meski tidak pernah secara resmi diumumkan, Selina sering berada di tempat yang sama saat diskusi serius berlangsung. Kehadirannya seperti sudah dianggap wajar, meski tidak pernah dijelaskan alasannya. Rania tidak pernah benar-benar diberi ruang dalam urusan itu. Ia hanya bisa melihat dari jauh bagaimana keputusan-keputusan penting diambil tanpa melibatkan dirinya sedikit pun. Bahkan dalam rumah yang sama, ada batas tak terlihat yang membagi siapa yang dianggap pantas, mengetahui dan siapa yang tidak. Semakin ia mengamati, semakin Rania merasa bahwa keluarga ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar gengsi sosial. Ada kekuasaan, aset, dan kontrol yang dijaga seperti rahasia yang tidak boleh bocor keluar lingkaran. Dan di tengah semua itu, Rania kembali berada di posisi yang sama, menyaksikan dari pinggir, tanpa pernah benar-benar dianggap bagian dari pusat yang sesungguhnya. Selina mulai menyusun rencana. Selina tidak pernah terlihat seperti orang yang terburu-buru. Setiap langkahnya selalu tampak tenang, terukur, dan penuh perhitungan. Di mata keluarga Damar, ia hadir sebagai sosok yang cerdas, percaya diri, dan mampu mengikuti ritme percakapan mereka tanpa kesulitan. Namun di balik sikapnya yang tenang itu, ada sesuatu yang perlahan mulai bergerak lebih dalam. Selina mulai semakin sering hadir dalam urusan-urusan penting keluarga Laksmi. Bukan dengan cara memaksa, tetapi melalui pendekatan halus yang membuat kehadirannya terasa seperti bagian yang wajar. Ia tidak langsung meminta akses atau posisi, melainkan membangun kepercayaan sedikit demi sedikit, sampai orang-orang di sekitarnya tidak lagi merasa perlu mempertanyakan keberadaannya. Laksmi sendiri terlihat mulai terbiasa dengan kehadiran Selina dalam diskusi tertentu. Cara Selina berbicara yang meyakinkan membuatnya tampak seperti seseorang yang memahami arah besar keluarga itu. Tanpa disadari, Selina mulai mendapatkan ruang yang sebelumnya tidak pernah diberikan kepada orang luar. Damar pun semakin sering berada di sisi Selina dalam berbagai situasi yang melibatkan urusan keluarga. Ia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang mencurigakan, melainkan sebagai bentuk dukungan dan kecocokan cara berpikir. Selina selalu tahu apa yang harus dikatakan, kapan harus diam, dan bagaimana membuat dirinya terlihat penting tanpa harus memaksakan diri. Namun Rania melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Ia mulai merasakan adanya perubahan kecil yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Selina tidak hanya mendekat secara sosial, tetapi juga mulai memahami struktur keluarga itu, siapa yang memegang kendali, bagaimana keputusan diambil, dan di mana titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Setiap percakapan Selina terdengar sederhana, tetapi selalu ada arah yang samar. Ia tidak pernah menuntut secara langsung, tetapi pertanyaannya seringkali mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan aset, pengelolaan, dan keputusan penting keluarga. Seolah ia sedang mengumpulkan potongan informasi tanpa terlihat sedang mencari sesuatu. Rania tidak punya bukti untuk mengatakannya kepada siapapun, tetapi nalurinya mulai merasa tidak tenang. Ia melihat bagaimana Selina tidak hanya hadir sebagai orang dekat, tetapi perlahan menempatkan dirinya lebih dalam ke dalam sistem yang selama ini dijaga ketat oleh Laksmi. Dan tanpa disadari oleh keluarga itu sendiri, Selina tidak lagi sekadar orang yang dekat. Ia sedang menyusun sesuatu, langkah demi langkah, dengan senyum yang tidak pernah berubah di permukaan. Malam yang terlihat normal. Malam itu, rumah keluarga Damar tampak seperti tidak menyimpan masalah apapun. Lampu-lampu hangat menyala seperti biasa, suara pelayan yang menyiapkan hidangan terdengar pelan dari dapur, dan ruang tamu sudah dipenuhi oleh anggota keluarga yang berbicara ringan tentang hal-hal sehari-hari.
Semuanya terlihat normal, hampir terlalu normal. Rania datang lebih dulu seperti biasanya. Ia membantu memastikan meja tertata rapi, memeriksa minuman, dan mengatur beberapa detail kecil yang seringkali tidak diperhatikan orang lain. Ia sudah terbiasa berada dalam posisi itu, hadir tetapi tidak benar-benar menjadi pusat perhatian. Damar datang tidak lama kemudian. Wajahnya tenang, seperti tidak membawa beban apapun dari luar. Ia langsung bergabung dalam percakapan keluarga, tertawa kecil di beberapa momen, dan sesekali mengangguk ketika Laksmi berbicara tentang hal-hal yang dianggap penting bagi keluarga mereka. Selina juga hadir malam itu. Seperti biasa, ia tidak terlihat asing di tengah keluarga itu. Ia duduk dengan percaya diri, ikut tertawa di waktu yang tepat, dan menyisipkan komentar yang membuat percakapan mengalir lebih hidup. Tidak ada yang terlihat aneh dari cara ia berada di sana, seolah ia memang sudah seharusnya ada. Rania memperhatikan semuanya dari jarak yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, tidak ada tanda-tanda ketegangan yang mencolok. Bahkan Laksmi terlihat lebih tenang dari biasanya, seolah malam itu hanyalah satu dari banyak malam keluarga yang sudah sering mereka lalui. Namun justru ketenangan itulah yang membuat Rania merasa sedikit tidak nyaman. Ia sudah cukup lama berada di rumah itu untuk tahu bahwa sesuatu yang terlalu rapi seringkali menyimpan hal yang tidak terlihat di permukaan. Meski begitu, ia tetap menjalani malam itu seperti biasa. Ia tersenyum saat disapa, mengangguk saat diperlukan, dan menjaga dirinya agar tetap tidak menimbulkan perhatian berlebih. Semua berjalan dalam pola yang sudah ia kenal baik. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Tidak ada yang memberi tanda bahwa malam itu akan berbeda dari malam-malam sebelumnya. Dan di tengah percakapan yang terus mengalir tanpa gangguan, tidak seorang pun menyadari bahwa sesuatu yang besar mungkin sedang menunggu di balik ketenangan yang terlalu sempurna itu. Ketegangan di ruang tamu. Ruang tamu keluarga Damar malam itu masih dipenuhi suasana yang terlihat normal di permukaan. Percakapan ringan, tawa kecil, dan suara sendok yang sesekali beradu dengan cangkir membuat suasana tampak seperti malam keluarga biasa. Namun di antara semua itu, Rania mulai menangkap sesuatu yang berbeda. Bukan dari semua orang, tetapi dari Selina. Selina duduk di kursinya seperti biasa, rapi, anggun, dan tetap tersenyum saat diajak berbicara. Namun jika diperhatikan lebih teliti, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya stabil dari dirinya malam itu. Tangannya sesekali merapikan rambut meski tidak berantakan, pandangannya beberapa kali mengarah ke pintu, lalu kembali ke percakapan seolah tidak terjadi apa-apa. Rania melihat itu dari kejauhan. Ia tidak langsung menyimpulkan apapun, tetapi instingnya menangkap adanya ketegangan yang tidak diucapkan. Selina tetap mencoba menjaga citra dirinya. Ia tertawa kecil saat Laksmi menyampaikan sesuatu, bahkan menanggapi dengan nada yang sama seperti biasanya, tenang dan percaya diri. Namun gerakan kecil yang tidak konsisten itu tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Sesekali, Selina berhenti sepersekian detik sebelum menjawab pertanyaan. Seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Ada momen ketika ia memegang gelasnya terlalu lama tanpa benar-benar meminumnya, hanya untuk kemudian meletakkannya kembali dengan hati-hati. Damar tampak tidak menyadari hal itu. Ia tetap berbicara seperti biasa, sesekali melirik Selina dengan ekspresi yang sulit ditebak. Laksmi pun tidak menunjukkan kecurigaan, masih fokus pada pembicaraan keluarga yang sedang berlangsung. Namun Rania mulai merasa bahwa malam itu bukan sepenuhnya seperti yang terlihat. Selina, yang biasanya selalu terlihat menguasai suasana, malam ini justru seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu di balik ketenangannya sendiri. Ketika percakapan berlanjut, Selina tiba-tiba berdiri untuk alasan kecil yang terdengar sederhana. Ia tersenyum, meminta izin sebentar, dan melangkah keluar dari ruang tamu dengan langkah yang tetap terkontrol, meski sedikit lebih cepat dari biasanya. Kepergiannya tidak langsung dipertanyakan oleh siapapun. Namun bagi Rania, itu bukan sekadar keluar sebentar. Ada sesuatu yang sedang ditahan.
Dan sesuatu itu tampaknya semakin dekat untuk tidak bisa disembunyikan lagi. Keberangkatan misterius. Malam sudah semakin larut ketika suasana rumah keluarga Damar mulai mereda. Percakapan di ruang tamu perlahan mengendur. Satu persatu anggota keluarga mulai berpindah atau mengakhiri obrolan. Lampu-lampu tetap menyala hangat, tetapi atmosfernya sudah tidak sepadat sebelumnya. Rania masih berada di area dalam rumah, membantu membereskan beberapa hal kecil seperti kebiasaannya. Ia tidak terlalu memperhatikan waktu, hanya mengikuti ritme rumah yang sudah ia hafal. Namun ada satu hal yang tidak luput dari perhatiannya. Selina tidak kembali ke ruang tamu setelah keluar tadi. Awalnya tidak ada yang menganggap itu aneh. Orang-orang mengira Selina hanya sedang mengambil udara atau menerima telepon di luar. Damar pun tidak menunjukkan reaksi khusus, tetap berbicara dengan beberapa anggota keluarga lain seolah semuanya normal. Namun beberapa saat kemudian, suara mesin mobil terdengar dari luar rumah. Bukan sembarang mobil. Mobil mewah milik keluarga Laksmi. Rania yang kebetulan berada sedikit lebih dekat ke arah jendela langsung menoleh. Dari balik kaca, ia melihat siluet mobil itu mulai bergerak pelan meninggalkan halaman rumah. Lampu depannya menyapu jalan sebelum akhirnya menghilang di balik gerbang besar. Mobil itu dikendarai Selina. Rania terdiam. Tidak ada salam perpisahan, tidak ada penjelasan kepada siapapun di dalam rumah, dan tidak ada tanda bahwa keberangkatan itu direncanakan sebagai sesuatu yang wajar. Semuanya terjadi begitu cepat, seperti keputusan yang diambil tanpa waktu untuk ditunda. Di dalam rumah, tidak langsung ada kepanikan. Suasana masih bertahan dalam ketenangan yang aneh, seolah orang-orang belum sepenuhnya menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Damar baru menyadari setelah beberapa saat, ketika tatapannya mulai mencari keberadaan Selina di ruangan. "Selina kemana?" tanya salah satu anggota keluarga dengan nada biasa. Pertanyaan itu menggantung di udara. Rania tetap diam, namun pikirannya sudah tidak tenang. Kepergian itu tidak terasa seperti pergi sebentar. Ada sesuatu yang terasa terlalu rapi dalam ketidakhadirannya yang tiba-tiba. Dan ketika mobil itu benar-benar hilang dari pandangan, Rania merasakan satu hal yang sulit dijelaskan. Malam yang terlihat normal itu, perlahan mulai menunjukkan retaknya. Hilangnya aset berharga. Kepergian Selina malam itu awalnya masih dianggap hal biasa oleh sebagian orang di rumah keluarga Damar. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika pagi mulai datang, suasana rumah berubah perlahan menjadi lebih tegang, seolah ada sesuatu yang belum sepenuhnya disadari. Laksmi adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan itu. Ia memanggil beberapa staf rumah untuk memeriksa ulang beberapa hal penting yang biasa ia kendalikan sendiri. Biasanya semua berada di tempatnya, rapi dan teratur tanpa kesalahan. Namun kali itu, ada sesuatu yang tidak sesuai. Satu persatu laporan mulai muncul. Brankas di ruang khusus terbuka dalam kondisi yang tidak seperti biasanya. Beberapa perhiasan bernilai tinggi yang biasanya tersimpan aman tidak lagi berada di tempatnya. Dan catatan keuangan yang sebelumnya terkendali menunjukkan adanya pergerakan dana yang tidak pernah disetujui oleh Laksmi. Wajah Laksmi yang biasanya tenang mulai berubah. Ia memeriksa ulang sendiri, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Namun kenyataan tidak berubah. Barang-barang berharga yang selama ini dijaga dengan ketat benar-benar tidak ada. Damar dipanggil segera. Ketika ia tiba dan mendengar penjelasan itu, ekspresinya langsung berubah. Ia tidak langsung berbicara, hanya menatap dokumen dan laporan yang disodorkan kepadanya, seolah mencoba menyusun ulang apa yang baru saja terjadi. Mobil itu. Suara Laksmi terhenti sejenak. Dan Selina. Nama itu menggantung di udara.
Rania yang berada di sisi lain ruangan hanya mendengar semuanya dalam diam. Ia tidak ikut berbicara, tetapi pikirannya langsung menghubungkan kejadian-kejadian yang sebelumnya terasa janggal. Kepergian Selina di malam hari, ketegangannya sebelum itu, dan sekarang hilangnya aset bernilai besar. Semua itu mulai membentuk satu gambaran yang tidak ingin diucapkan terlalu cepat oleh siapapun di rumah itu. Di dalam rumah yang biasanya penuh kendali dan ketertiban, untuk pertama kalinya muncul rasa panik yang tidak bisa disembunyikan lagi. Dan yang paling mengejutkan bukan hanya apa yang hilang, tetapi siapa yang pergi bersamanya. Kekacauan di rumah keluarga. Pagi itu, rumah keluarga Damar tidak lagi terasa seperti rumah yang teratur dan penuh kendali seperti biasanya. Ada suasana berat yang menggantung sejak kabar hilangnya aset mulai menyebar di dalam lingkaran keluarga. Setiap langkah terdengar lebih cepat, setiap percakapan terdengar lebih tajam, seolah semua orang sedang mencari jawaban yang tidak ingin mereka temukan. Laksmi berdiri di depan ruang penyimpanan pribadinya dengan wajah yang sudah tidak setenang kemarin malam. Ia membuka pintu brankas itu sendiri, seakan masih tidak percaya dengan laporan yang ia terima sebelumnya. Tangannya yang biasanya tegas kini terlihat sedikit gemetar saat menyentuh bagian dalam brankas yang seharusnya berisi aset paling penting dalam keluarganya. Kosong. Tidak ada perhiasan, tidak ada dokumen bernilai, tidak ada tanda-tanda bahwa semua itu pernah berada di sana. Laksmi terdiam beberapa detik, menatap ruang kosong itu seolah berharap benda-benda tersebut akan kembali hanya karena ia menatap lebih lama. Namun kenyataan tidak berubah. Brankas itu benar-benar sudah kehilangan isinya. Damar berdiri tidak jauh darinya, mencoba tetap tenang meski jelas terlihat bahwa situasi ini mulai mengguncang dirinya juga. Beberapa staf rumah terlihat berdiri di kejauhan, tidak berani mendekat terlalu jauh, hanya menunggu perintah yang belum juga keluar. Ini tidak mungkin terjadi di rumah ini. Suara Laksmi akhirnya keluar, pelan tetapi penuh tekanan. Nada suaranya tidak lagi hanya marah, tetapi juga tidak percaya. Seolah sistem yang selama ini ia banggakan, keteraturan, kontrol, dan kehati-hatian, baru saja runtuh di hadapannya sendiri. Rania berada di sisi lain ruangan, tidak terlalu dekat dengan pusat kekacauan itu, tetapi cukup untuk melihat semuanya dengan jelas. Ia tidak berbicara, hanya mengamati bagaimana keluarga itu mulai kehilangan ketenangan yang selama ini selalu mereka jaga di depan orang lain. Damar mulai memberikan instruksi singkat kepada beberapa orang untuk memeriksa rekaman, menghubungi pihak terkait, dan menelusuri semua kemungkinan. Namun setiap langkah yang diambil terasa tergesa-gesa, seperti orang yang mencoba mengejar sesuatu yang sudah terlalu jauh pergi. Laksmi akhirnya duduk di kursi terdekat, bukan karena tenang, tetapi karena untuk pertama kalinya ia terlihat kehilangan pegangan atas situasi yang selama ini selalu berada di bawah kendalinya. Dan di tengah kekacauan itu, satu nama terus berputar di pikiran semua orang, meski tidak semua berani mengucapkannya dengan keras. Selina. Damar mulai bingung. Damar berdiri di tengah ruang kerja keluarga yang biasanya menjadi tempat keputusan penting diambil. Namun hari itu, ruangan itu terasa berbeda. Tidak lagi tenang, tidak lagi terkendali. Yang ada hanya dokumen berserakan, laporan yang belum selesai dibaca, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak punya jawaban jelas. Di kepalanya, semuanya masih terasa sulit diterima. Selina. Nama itu berputar terus tanpa henti. Damar mencoba mengingat kembali setiap momen bersama Selina. Cara wanita itu berbicara dengan percaya diri, cara ia masuk ke dalam percakapan keluarga tanpa ragu, cara ia diperlakukan dengan penuh penerimaan oleh ibunya sendiri. Tidak ada satupun yang terasa mencurigakan saat itu. Justru sebaliknya, Selina selalu terlihat seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih tepat untuk dunia keluarga mereka. Namun sekarang, semua itu terasa seperti potongan yang tidak cocok ketika disusun ulang. Laporan tentang brankas yang kosong, aset yang hilang, dan mobil yang dibawa pergi, semuanya mengarah pada satu titik yang tidak bisa lagi dihindari. Tapi justru karena terlalu jelas,
Damar menjadi semakin sulit mempercayainya. Dia tidak mungkin melakukan ini, gumam Damar pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun di ruangan itu. Tapi tidak ada yang menjawab. Laksmi masih mencoba mengatur napasnya. Sesekali menatap berkas di tangannya seolah berharap ada kesalahan dalam perhitungan. Para staf hanya berdiri menunggu perintah yang tidak kunjung jelas. Dan Rania tetap diam di sudut ruangan. Damar mulai merasa pikirannya tidak sejalan dengan kenyataan yang sedang terjadi. Selina yang ia kenal adalah sosok yang tenang, cerdas, dan selalu tahu cara menempatkan diri. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang akan meninggalkan jejak kekacauan sebesar ini. Namun bukti tidak memberi ruang untuk keraguan. Atau setidaknya, itulah yang orang-orang di sekelilingnya katakan. Semakin banyak penjelasan yang ia dengar, semakin Damar merasa seperti sedang berdiri di antara dua hal yang bertentangan. Gambaran Selina yang ia percayai, dan kenyataan yang sedang menghancurkan kepercayaan itu sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, Damar tidak tahu harus percaya pada apa. Dan kebingungan itu tidak hanya membuatnya diam, tetapi juga membuatnya mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih dalam. Apakah selama ini ia benar-benar melihat Selina sebagaimana adanya, atau hanya sebagaimana yang ingin ia lihat? Rania dicurigai. Suasana rumah keluarga Damar yang sebelumnya sudah tegang kini berubah menjadi lebih tajam. Kekacauan yang ditinggalkan Selina bukan hanya soal hilangnya aset, tetapi juga tentang rasa saling percaya yang mulai retak di dalam rumah itu sendiri. Setiap orang mulai melihat satu sama lain dengan cara yang berbeda, lebih waspada, lebih curiga, dan lebih dingin. Di tengah kondisi itu, tanpa disangka, nama Rania ikut terseret. Semua berawal dari sebuah pertanyaan kecil yang dilontarkan oleh salah satu orang kepercayaan keluarga Laksmi. Pertanyaan yang awalnya terdengar sederhana, tetapi kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih berat. Selama ini siapa saja yang punya akses ke area penyimpanan? Ruangan langsung hening sesaat setelah kalimat itu diucapkan. Beberapa staf saling berpandangan, mencoba mengingat detail demi detail. Nama Selina sudah jelas menjadi sorotan utama, tetapi pembahasan tidak berhenti di situ. Sistem keamanan rumah, akses internal, hingga kebiasaan orang-orang yang keluar masuk mulai ditelusuri satu persatu. Dan di tengah penelusuran itu, nama Rania muncul secara tidak langsung. Sebagai bagian dari rumah, Rania tentu memiliki akses ke beberapa area umum. Ia sering membantu di sekitar rumah, keluar masuk dapur, ruang keluarga, bahkan kadang melewati area yang dekat dengan ruang penyimpanan karena kebiasaannya membantu pekerjaan rumah. Tidak ada yang mencurigakan sebelumnya, tetapi dalam situasi seperti itu, semua detail kecil mulai terlihat berbeda. Laksmi yang masih diliputi emosi tidak langsung menuduh, tetapi tatapannya sempat berubah saat mendengar penjelasan tersebut. Damar pun terdiam lebih lama dari biasanya. Ia menatap Rania seolah mencoba menghubungkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Rania ada di rumah setiap hari, salah satu staf berkata pelan, seolah hanya mencoba menyusun fakta, bukan menuduh. Dia juga sering membantu di sekitar area itu. Kalimat itu cukup untuk membuat suasana kembali menegang. Rania yang sejak awal hanya berdiri di sisi ruangan merasakan perubahan itu dengan jelas. Tatapan yang tadinya hanya sibuk dengan kekacauan kini mulai sesekali mengarah padanya. Bukan secara langsung, bukan dengan kata-kata keras, tetapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa namanya mulai masuk dalam daftar kemungkinan. Bukan berarti dia pelakunya. Suara lain mencoba menengahi, tetapi keraguan sudah terlanjur muncul. Damar akhirnya menatap Rania lebih lama dari biasanya. Ada kebingungan di wajahnya, bercampur dengan tekanan yang ia alami sejak malam sebelumnya. Dalam situasi seperti itu, pikiran seseorang bisa dengan mudah mencari jalan paling sederhana untuk menjelaskan sesuatu yang rumit. Dan Rania, yang selama ini paling mudah dijangkau secara emosional di dalam rumah itu, tiba-tiba menjadi target yang paling dekat untuk dipertanyakan. "Rania, kamu tahu sesuatu?" tanya Damar akhirnya,
Suaranya lebih pelan dari biasanya, tetapi cukup berat untuk membuat ruangan kembali sunyi. Pertanyaan itu membuat Rania terdiam. Bukan karena ia tidak punya jawaban, tetapi karena ia tidak pernah menyangka akan berada di posisi itu. Ia yang selama ini hanya mencoba bertahan, kini justru dipandang sebagai seseorang yang mungkin terlibat dalam kekacauan yang sama sekali bukan miliknya. Rania menatap Damar lama. Di matanya tidak ada kemarahan, tidak ada kepanikan, hanya kelelahan yang dalam. Kalau aku terlibat, jawab Rania pelan akhirnya, aku tidak akan tetap di sini sekarang. Kalimat itu tidak terdengar keras, tetapi cukup untuk membuat beberapa orang di ruangan itu kembali berpikir. Namun keraguan tidak hilang begitu saja. Dalam situasi di mana semua orang mencari jawaban, kebenaran seringkali tidak langsung dipercaya, bahkan ketika diucapkan dengan sederhana. Dan untuk pertama kalinya, Rania tidak hanya menjadi orang yang diabaikan. Ia menjadi orang yang dicurigai. Bukti mulai terbuka. Ketegangan di rumah keluarga Damar belum juga mereda sejak Rania sempat dicurigai. Namun suasana mulai berubah arah ketika tim internal keluarga Laksmi akhirnya berhasil mengumpulkan beberapa data penting yang sebelumnya tidak langsung terlihat. Perlahan, kekacauan yang semula terasa acak mulai membentuk pola yang lebih jelas. Semua bermula dari rekaman keamanan. Salah satu staf teknis memutar ulang rekaman malam sebelum Selina pergi. Awalnya tidak ada yang terlihat mencurigakan. Orang-orang datang dan pergi seperti biasa, percakapan berlangsung normal, dan aktivitas rumah berjalan tanpa gangguan. Namun semakin jauh rekaman diputar, detail kecil mulai menarik perhatian. Selina terlihat beberapa kali melewati area yang tidak biasa ia lewati sebelumnya. Gerakannya tampak tenang, tetapi ada momen di mana ia berhenti sejenak, seolah memastikan tidak ada yang memperhatikan. Ia juga sempat berbicara singkat dengan salah satu staf yang memiliki akses ke bagian dalam rumah. Percakapan yang terdengar biasa di permukaan, tetapi kini terasa berbeda setelah kejadian itu. Damar berdiri di belakang layar monitor, menatap setiap adegan tanpa berkedip. Di sampingnya, Laksmi duduk dengan wajah yang semakin sulit ditebak. Tidak ada lagi penyangkalan yang terlalu kuat, hanya keheningan yang mulai dipenuhi perhitungan ulang dalam pikiran masing-masing. Namun rekaman itu baru awal. Bagian yang lebih berat datang dari laporan transaksi. Seorang analis keluarga menunjukkan adanya pergerakan dana dari akun yang terhubung dengan aset keluarga. Awalnya jumlahnya kecil, tersebar dalam beberapa transaksi yang tampak tidak mencolok. Tetapi jika digabungkan, pola itu menunjukkan sesuatu yang disengaja dan terarah. Nama yang muncul dalam otorisasi tidak selalu sama, tetapi ada jejak akses yang mengarah pada periode di mana Selina sudah mulai sering hadir dalam lingkungan keluarga. Ini bukan transaksi spontan, kata analis itu dengan nada hati-hati. Ada pola. Dan semuanya terjadi dalam rentang waktu yang sama dengan kedekatan Selina di rumah ini. Ruangan kembali sunyi. Rania, yang berdiri di sisi ruangan, hanya mendengarkan tanpa ikut berbicara. Ia tidak perlu membela diri lagi setelah sebelumnya sempat menjadi sasaran kecurigaan. Kini arah pembicaraan sudah bergeser, dan semua orang mulai menghadapi sesuatu yang lebih besar dari dugaan awal mereka. Damar menatap layar laporan itu lebih lama dari sebelumnya. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan langsung, tetapi ada sesuatu yang mulai runtuh di dalam dirinya. Gambaran Selina yang selama ini ia percayai perlahan bertabrakan dengan data yang tidak bisa diabaikan. Laksmi akhirnya berbicara, suaranya lebih pelan dari biasanya, namun penuh tekanan. Jadi, dia sudah masuk terlalu dalam. Kalimat itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Semua orang di ruangan itu sudah mulai memahami arah yang sama. Selina bukan hanya pergi, tetapi juga meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Dan untuk pertama kalinya sejak kekacauan dimulai, keluarga itu mulai melihat bahwa kebenaran tidak lagi tersembunyi sepenuhnya. Ia sudah mulai terbuka, sedikit demi sedikit, meski belum semua orang siap menerimanya. Damar terjatuh dari ego.
Setelah bukti demi bukti mulai terbuka, suasana di rumah keluarga Damar tidak lagi sama. Tidak ada lagi kepastian yang bisa dipegang dengan mudah. Tidak ada lagi keyakinan yang terasa stabil. Yang tersisa hanya penyesalan yang mulai tumbuh perlahan, terutama di dalam diri Damar sendiri. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini dimulai, Damar tidak sibuk mencari siapa yang bisa disalahkan. Ia justru mulai duduk diam lebih lama dari biasanya, memikirkan ulang semua keputusan yang pernah ia ambil, terutama cara ia memperlakukan Rania. Di kepalanya, potongan-potongan kejadian lama mulai muncul satu persatu. Cara ia merendahkan Rania di meja makan. Kalimat dingin yang ia ucapkan di depan keluarga besar. Sikapnya yang lebih membela Selina tanpa benar-benar mempertanyakan semuanya dengan jernih. Dan yang paling menyakitkan, cara ia ikut meragukan Rania ketika situasi mulai memburuk. Semua itu kini terasa berbeda ketika dilihat kembali dalam keadaan tenang. Damar mulai menyadari bahwa selama ini ia tidak benar-benar berdiri di tengah kebenaran, melainkan hanya mengikuti arah yang paling mudah diterima oleh lingkungannya. Rania. Nama itu kini tidak lagi sekadar bagian dari konflik, tetapi menjadi pusat dari rasa bersalah yang mulai ia rasakan. Damar mulai memperhatikan Rania lebih sering, bukan lagi dengan sudut pandang lama yang dipenuhi penilaian, tetapi dengan cara yang berbeda, lebih sadar, lebih hati-hati, dan lebih diam-diam. Ia melihat bagaimana Rania tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, meski baru saja mengalami tuduhan yang tidak seharusnya ia terima. Tidak ada keluhan berlebihan dari Rania. Tidak ada upaya untuk memperbesar konflik. Ia tetap tenang, tetap menjaga dirinya, seolah sudah terbiasa berada di posisi yang tidak pernah benar-benar menguntungkan. Dan justru itu yang membuat Damar semakin merasa jatuh. Karena ia sadar, Rania tidak pernah benar-benar melakukan kesalahan seperti yang sempat ia bayangkan. Tuduhan itu muncul bukan karena bukti yang kuat, tetapi karena kebingungan, tekanan, dan cara berpikir yang terlalu cepat mencari jalan pintas. Suatu malam, Damar duduk sendirian di ruang kerja. Tidak ada lagi suara percakapan keluarga. Tidak ada laporan yang harus segera diputuskan. Hanya dirinya dan pikirannya sendiri yang mulai tidak bisa dihindari. Ia mengingat kembali saat ia bertanya pada Rania dengan nada ragu. Tatapan Rania saat itu tenang, tapi jelas menyimpan luka. Damar menunduk pelan, tangannya menggenggam meja di depannya. Untuk pertama kalinya, egonya yang selama ini ia bawa dalam banyak keputusan terasa runtuh sedikit demi sedikit. Ia mulai memahami bahwa masalah terbesar bukan hanya tentang Selina atau aset yang hilang, tapi tentang bagaimana ia memperlakukan orang yang seharusnya paling ia percaya. Dan pemahaman itu tidak datang dengan mudah. Ia datang bersama rasa bersalah yang semakin jelas, dan kesadaran bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki hanya dengan penyesalan di dalam diam. Selina melarikan diri. Setelah bukti transaksi dan rekaman mulai mengarah pada Selina, keluarga Damar akhirnya bergerak lebih serius. Semua jalur komunikasi diperiksa, semua akses ditelusuri, dan setiap kemungkinan pelarian mulai dianalisis satu persatu. Namun semakin mereka mencari, semakin jelas satu hal yang tidak ingin mereka terima. Selina tidak lagi berada dalam jangkauan siapapun. Pada awalnya, masih ada keyakinan bahwa Selina hanya bersembunyi sementara. Laksmi memerintahkan agar semua aset digital dilacak. Damar mencoba menghubungi nomor yang sebelumnya selalu aktif, dan beberapa orang kepercayaan dikirim untuk mencari jejak di lokasi-lokasi yang pernah dikunjungi Selina. Namun semuanya berakhir tanpa hasil. Nomor Selina tidak lagi aktif. Akun-akun yang sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi tiba-tiba tidak bisa diakses. Dan semua jejak yang mengarah kepadanya seperti sengaja diputus satu persatu. Damar yang sebelumnya masih berharap menemukan penjelasan langsung dari Selina mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Harapan itu perlahan berubah menjadi kesadaran yang tidak nyaman. Tidak ada tanda-tanda bahwa ini adalah kepergian sementara. Tidak ada pola yang menunjukkan bahwa Selina akan kembali. Ia benar-benar menghilang. Laksmi semakin gelisah. Ia yang biasanya sangat mengendalikan situasi mulai terlihat kehilangan arah. Setiap laporan yang masuk hanya memperkuat satu kesimpulan yang sama.
Aset yang hilang sudah tidak berada di dalam sistem yang bisa mereka jangkau lagi. Pergerakan dana sudah melewati banyak jalur, dan beberapa aset fisik sudah berpindah tangan dengan cara yang tidak mudah dilacak. Rania mengamati semua itu dari kejauhan. Ia tidak ikut dalam pencarian, tidak terlibat dalam diskusi teknis, tetapi ia melihat bagaimana keluarga itu perlahan mulai menerima kenyataan yang pahit. Selina tidak hanya pergi. Ia sudah merencanakan kepergiannya dengan sangat rapi. Yang membuat situasi semakin sulit adalah tidak adanya penjelasan apapun. Tidak ada pesan, tidak ada pernyataan, tidak ada alasan yang ditinggalkan. Seolah Selina sengaja menghapus dirinya dari setiap kemungkinan untuk ditemukan kembali. Damar beberapa kali mencoba menghubungi orang-orang yang mungkin mengenal Selina lebih dekat, tetapi semua jawaban mengarah pada hal yang sama. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Semua hubungan yang terlihat dekat ternyata tidak benar-benar bisa diandalkan. Di ruang kerja keluarga, suasana kembali dipenuhi keheningan yang berat. Tidak ada lagi pembicaraan tentang kemungkinan, hanya sisa-sisa usaha yang mulai kehilangan arah. Dia sudah benar-benar pergi. Akhirnya salah satu staf berkata pelan, seolah takut ucapannya memperkuat kenyataan itu. Tidak ada yang membantah. Karena pada akhirnya, semua orang sudah sampai pada kesimpulan yang sama, meski masih sulit untuk diucapkan dengan lantang. Selina tidak hanya meninggalkan rumah itu. Ia meninggalkan semua jejaknya, membawa apa yang ia ambil, dan menghilang tanpa memberi siapapun kesempatan untuk menghentikannya. Dan yang tersisa di rumah keluarga Damar hanyalah pertanyaan yang tidak lagi punya tempat untuk dijawab. Keluarga terpukul. Setelah Selina benar-benar menghilang tanpa jejak, rumah keluarga Damar tidak lagi terasa seperti pusat kekuasaan dan kehormatan yang dulu mereka banggakan. Yang tersisa hanyalah ruang besar yang dipenuhi keheningan, seolah setiap sudut rumah ikut menyimpan rasa malu yang tidak bisa diucapkan. Kehilangan aset bernilai besar bukan satu-satunya pukulan yang mereka rasakan. Yang lebih berat justru sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan angka, kepercayaan, nama baik, dan rasa aman yang selama ini mereka anggap tidak akan pernah goyah. Laksmi, yang biasanya selalu menjadi pusat kendali dalam keluarga, kini lebih sering berada di ruang pribadinya. Ia jarang keluar kecuali untuk hal yang benar-benar penting. Sikapnya tidak lagi setegas dulu. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya terus kembali pada satu hal yang sama. Bagaimana semua ini bisa terjadi di dalam rumah yang selama ini ia anggap paling terjaga. Damar juga tidak jauh berbeda. Ia tetap menjalankan beberapa urusan keluarga, tetapi tidak lagi dengan keyakinan yang sama. Setiap keputusan terasa lebih berat. Setiap percakapan terasa lebih hati-hati. Bayangan tentang Selina yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Nama keluarga mereka mulai terdengar berbeda di lingkaran sosial yang selama ini mereka jaga. Bukan lagi dengan rasa hormat yang utuh, tetapi dengan bisik-bisik dan pertanyaan yang tidak diucapkan langsung. Kabar tentang hilangnya aset dan keterlibatan Selina menyebar pelan, namun cukup untuk membuat reputasi yang dibangun bertahun-tahun mulai retak. Di dalam rumah, suasana menjadi semakin dingin. Percakapan keluarga yang dulu penuh aturan dan formalitas kini lebih sering berakhir dengan keheningan. Tidak ada lagi kebanggaan yang bisa dibicarakan dengan ringan. Bahkan hal-hal kecil seperti makan bersama pun terasa berbeda, seolah setiap orang sedang memikirkan beban masing-masing. Rania melihat semua itu tanpa banyak komentar. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi kini posisi dalam rumah itu terasa semakin berbeda. Jika dulu ia hanya dianggap tidak selevel, sekarang ia menjadi saksi dari runtuhnya sesuatu yang dulu begitu dijaga tinggi-tinggi oleh keluarga itu sendiri. Yang paling sulit bagi Laksmi bukan hanya kehilangan materi, tetapi kenyataan bahwa semua kontrol yang selama ini ia banggakan ternyata bisa runtuh begitu saja oleh seseorang yang ia percayai tanpa ragu. Itu adalah luka yang tidak terlihat, tetapi terasa jauh lebih dalam daripada sekadar kerugian finansial. Damar mulai memahami bahwa kehormatan keluarga mereka tidak hancur dalam satu malam, tetapi runtuh sedikit demi sedikit sejak kepercayaan diberikan tanpa benar-benar memahami siapa yang mereka masukkan ke dalam lingkaran mereka. Dan di tengah keluarga yang terpukul itu, tidak ada lagi kata-kata yang cukup untuk mengembalikan keadaan seperti semula.
Yang tersisa hanya kesadaran bahwa semuanya sudah berubah, dan tidak ada jalan mudah untuk kembali ke titik sebelum semuanya hancur. Rania tidak pernah menyombong. Setelah semua kekacauan yang terjadi mulai mereda, kebenaran tentang Selina akhirnya tidak lagi bisa disangkal. Jejak transaksi, rekaman, dan seluruh bukti yang ditemukan keluarga Damar sudah cukup untuk menghapus seluruh kecurigaan yang sempat diarahkan pada Rania. Nama Rania perlahan kembali berada di posisi yang seharusnya sejak awal, tidak bersalah. Namun tidak ada perayaan untuk itu. Tidak ada permintaan maaf yang benar-benar utuh. Tidak ada momen besar yang secara resmi mengakui kesalahan mereka di hadapan Rania. Yang ada hanya keheningan yang canggung, dan perubahan sikap yang terasa perlahan. Seolah semua orang di rumah itu berusaha menata ulang cara mereka memperlakukan Rania tanpa harus membahas masa lalu. Rania sendiri tidak pernah menuntut pengakuan berlebihan. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Bangun pagi, mengurus hal-hal kecil di rumah, dan berusaha tidak mengganggu suasana yang masih rapuh. Tidak ada perubahan besar dalam caranya bersikap, meski secara tidak langsung posisinya di rumah itu sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya. Damar beberapa kali terlihat ingin berbicara, tetapi selalu berhenti di tengah jalan. Ada rasa bersalah yang jelas terlihat dari caranya memandang Rania, tetapi juga ada ketidakmampuan untuk mengubah kata-kata yang sudah terlanjur diucapkan di masa lalu. Rania menyadari itu. Namun ia tidak pernah memanfaatkan keadaan untuk membalas atau mengungkit semuanya. Ketika beberapa anggota keluarga mulai bersikap lebih hati-hati kepadanya, Rania tetap tidak menunjukkan perubahan sikap. Ia tidak menjadi lebih tinggi hati, tidak menjadi lebih keras, dan tidak menggunakan status, tidak bersalah, itu sebagai alasan untuk menuntut perlakuan khusus. Justru sebaliknya, Rania tetap rendah seperti biasanya. Bahkan ketika ada momen di mana ia diperlakukan lebih baik daripada sebelumnya, ia tidak terlihat menikmati perubahan itu secara berlebihan. Seolah ia sudah melewati fase di mana validasi dari orang lain menjadi sesuatu yang penting. Di sisi lain, Laksmi juga mulai menunjukkan sikap yang lebih tenang terhadap Rania, meski tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada lagi tatapan curiga, tidak ada lagi jarak dingin yang sekeras dulu. Namun hubungan itu juga tidak berubah menjadi hangat secara tiba-tiba. Hanya lebih hening, lebih hati-hati, dan lebih penuh kesadaran akan apa yang telah terjadi. Rania tetap berada di rumah itu, tetapi bukan lagi sebagai orang yang dipinggirkan secara terang-terangan. Ia menjadi seseorang yang kehadirannya tidak lagi dipertanyakan, meski juga tidak pernah benar-benar dirayakan. Yang paling terlihat dari Rania adalah satu hal, ia tidak pernah menyombongkan kebenaran yang akhirnya berpihak padanya. Tidak kepada Damar, tidak kepada Laksmi, dan tidak kepada siapapun di rumah itu. Karena bagi Rania, melewati semua rasa sakit itu bukan tentang membuktikan siapa yang lebih tinggi, tetapi tentang bertahan tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Dan dalam diamnya, ia justru menunjukkan sesuatu yang tidak dimiliki semua orang di rumah itu. Ketenangan yang tidak lahir dari kemenangan, tetapi dari keteguhan hati yang tidak berubah meski sudah disakiti. Damar meminta maaf. Beberapa hari setelah suasana rumah mulai benar-benar tenang, Damar akhirnya tidak lagi bisa menghindari satu hal yang sejak lama ia tunda, berbicara langsung dengan Rania. Bukan sebagai suami yang sedang mengatur keadaan, bukan pula sebagai bagian dari keluarga yang penuh tekanan, tetapi sebagai seseorang yang kini benar-benar menyadari kesalahannya. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada percakapan keluarga, tidak ada staf yang berlalu lalang, hanya suara jam dinding yang terdengar jelas di ruang tengah. Damar berdiri cukup lama di depan pintu kamar sebelum akhirnya mengetuk pelan. Rania, boleh aku bicara? Suaranya terdengar hati-hati. Dari dalam, tidak langsung ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan. Rania berdiri di sana, menatapnya dengan tenang, tanpa ekspresi berlebihan. Seolah sudah siap untuk apapun yang akan terjadi, tanpa harus menebak-nebak lagi. Damar masuk dengan langkah pelan. Biasanya ia datang dengan percaya diri, dengan nada bicara yang tegas. Tapi malam itu berbeda. Bahunya sedikit turun, pandangannya tidak langsung bertemu dengan Rania.
Ada jeda panjang sebelum ia berbicara. Rania. Damar menarik napas, seperti menahan sesuatu yang berat di dadanya. Aku salah. Kata-kata itu keluar dengan susah payah, bukan karena tidak tulus, tetapi karena terlalu lama tertahan. Rania tidak langsung menjawab. Ia hanya menunggu. Damar melanjutkan, kali ini suaranya lebih pelan. Aku terlalu cepat menilai kamu. Aku ikut terpengaruh oleh keadaan, oleh keluarga, oleh semuanya. Aku tidak seharusnya memperlakukan kamu seperti itu. Matanya akhirnya bertemu dengan Rania, dan untuk pertama kalinya sejak lama, tidak ada jarak dingin atau keangkuhan di sana. Yang ada hanya penyesalan. Aku minta maaf, ucapnya akhirnya, lebih jelas. Untuk semua yang aku katakan. Untuk semua yang kamu alami karena aku. Ruangan kembali sunyi setelah itu. Rania menatap Damar lama. Bukan dengan kemarahan, bukan juga dengan kebencian, tetapi dengan sesuatu yang lebih tenang. Sesuatu yang lahir dari banyak luka yang sudah dilewati, bukan dari satu percakapan saja. Aku dengar, jawab Rania akhirnya. Pelan. Tidak ada drama. Tidak ada suara meninggi. Hanya dua kata sederhana yang terasa jauh lebih berat daripada penjelasan panjang. Damar terlihat sedikit terkejut dengan ketenangan itu. Mungkin ia berharap reaksi yang lebih besar. Mungkin penolakan, atau setidaknya emosi yang bisa ia tanggapi. Tapi Rania tidak memberinya itu. Aku tidak minta kamu sempurna, lanjut Rania kemudian. Suaranya tetap tenang. Tapi aku juga tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi begitu saja. Kalimat itu membuat Damar terdiam. Bukan karena Rania marah, tetapi karena ia sadar bahwa permintaan maaf tidak selalu cukup untuk menghapus apa yang sudah terjadi. Aku tidak akan mengulanginya, kata Damar cepat, hampir seperti janji yang ia paksa dari dirinya sendiri. Aku akan memperbaiki semuanya kalau kamu masih mau. Kalimat itu menggantung. Rania menatapnya sekali lagi, lebih lama dari sebelumnya. Di dalam dirinya tidak ada keputusan yang diucapkan saat itu juga. Tidak ada penolakan keras. Tidak ada penerimaan langsung. Hanya kesadaran bahwa beberapa hal tidak bisa kembali seperti semula, meski orang yang melakukannya sudah menyesal. Aku tidak butuh kamu membuktikan apa-apa sekarang, kata Rania akhirnya. Aku hanya butuh kamu tidak mengulang kesalahan yang sama. Damar mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak membela diri, tidak mencari alasan, dan tidak mencoba menguasai percakapan. Ia hanya mendengarkan. Dan malam itu, permintaan maaf yang ia ucapkan bukan lagi tentang mengubah masa lalu, tetapi tentang menerima bahwa beberapa luka hanya bisa dihormati, bukan dihapus begitu saja. Awal baru yang tenang. Pagi itu berbeda dari semua pagi yang pernah Rania lewati di rumah keluarga Damar. Tidak ada lagi suasana tegang yang biasanya terasa bahkan sebelum ia benar-benar bangun. Tidak ada langkah kaki yang terburu-buru di lorong, tidak ada percakapan keluarga yang dipenuhi beban gengsi, dan tidak ada tatapan yang membuatnya merasa harus menyesuaikan diri setiap saat. Rumah itu masih sama secara bentuk, tetapi tidak lagi sama di dalam perasaan Rania. Ia berdiri di kamarnya, menatap beberapa barang yang sudah ia susun rapi di dalam koper sederhana. Tidak banyak yang ia bawa. Bukan karena ia tidak memiliki apa-apa, tetapi karena ia tidak ingin membawa lebih dari yang benar-benar ia butuhkan. Seolah ia sedang meninggalkan bukan hanya tempat, tetapi juga seluruh versi dirinya yang pernah terluka di sana. Rania tidak terburu-buru. Setiap gerakannya tenang, seperti seseorang yang sudah lama mempersiapkan dirinya untuk momen ini, bahkan sebelum ia benar-benar memutuskan. Di luar kamar, rumah masih terasa hidup, tetapi tidak lagi menjadi pusat hidupnya. Damar berdiri di dekat pintu kamar beberapa saat sebelum Rania keluar. Tidak ada percakapan panjang di antara mereka. Hanya keheningan yang penuh makna, seperti dua orang yang memahami bahwa tidak semua perpisahan harus diisi dengan kata-kata. Damar menatap Rania dengan wajah yang sudah tidak sama seperti dulu. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi jarak dingin yang merendahkan. Yang ada hanya kesadaran bahwa beberapa hal tidak bisa diperbaiki hanya dengan penyesalan,
Dan beberapa orang tidak bisa dipaksa untuk tetap tinggal setelah mereka terluka terlalu dalam. Aku tidak akan menahan kamu, kata Damar pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Rania mengangguk kecil. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada dendam yang tersisa untuk diucapkan. Luka itu memang pernah ada, sangat nyata. Tetapi ia sudah memilih untuk tidak membiarkannya menjadi alasan untuk terus terjebak di tempat yang sama. Ia melangkah keluar dari kamar itu dengan koper di tangannya. Langkahnya ringan, tapi bukan karena hidupnya mudah. Justru karena ia sudah melewati bagian terberatnya. Di ruang utama, beberapa orang keluarga melihatnya pergi tanpa banyak reaksi. Tidak ada drama, tidak ada usaha untuk menghentikan. Seolah semua orang sudah memahami bahwa Rania tidak lagi berada dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Saat ia melangkah melewati pintu utama rumah itu, udara luar terasa berbeda. Lebih terbuka, lebih netral, dan tidak membawa tekanan yang selama ini selalu ia rasakan di dalam rumah itu. Rania berhenti sejenak di depan gerbang. Ia menoleh sekali saja ke belakang. Bukan untuk menyesal, bukan untuk kembali, tetapi untuk mengakhiri sesuatu dengan cara yang tenang. Tidak ada kata-kata yang ia ucapkan dalam hati. Tidak ada pernyataan besar tentang balas dendam atau kemenangan. Hanya satu kesadaran sederhana. Ia sudah selesai dengan bagian hidup itu. Kemudian ia melangkah pergi. Perlahan, pasti, tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Rania tidak berjalan menjauh dari luka. Ia berjalan menuju hidupnya sendiri. Tamat.